Shalom teman-teman semua. Yuk yang bisa on cam, aku undang teman-teman buat on cam. Ya, tidak hanya aku dan juga pembicara. Kok aku bocorin? Yuk, yang bisa on cam, kita on cam yuk. Sama-sama on cam. Oke. Oke, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Sebelum memperkenalkan, aku mau memperkenalkan. Hari ini adalah ibadah FWS kita di bulan ini yang terakhir. Di bulan peperangan, FWS di bulan peperangan yang terakhir. Karena bulan depan sudah berganti tema lagi. Dan di bulan peperangan hari ini adalah hari terakhir kita beribadah. Dan tema pada malam hari ini ada yang tahu teman-teman? Tema pada malam hari ini apa sih? Ayo. Yuk. Kemenangan sejati. Baru mau aku kasih clue depannya apa, belakangnya apa. Ternyata sudah ada yang jawab. Thank you Kakak Lucy sudah mau menjawab. Sudah berarti masa yang tahu cuma Kakak Lucy aja. Ada yang tahu lagi tema pada malam hari ini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke lah, kita lanjut. Kita sudah tahu tema pada malam hari ini adalah kemenangan sejati. Nah, dari kemenangan sejati ini ada beberapa pelayan yang sudah dipilih Tuhan untuk melayani malam hari ini. Tentunya aku mau memperkenalkan diriku sendiri dulu. Apa itu? Nah, kita lanjut ya. Aku mau memperkenalkan diriku, namaku Naftali Clavindia Ave Gloria. Kalian bisa panggil aku Naftali. Dan aku di sini sebagai MC. Dan malam hari ini kita akan ditemani satu-satunya cowok yang pelayanan pada malam hari ini nih. Yang paling ganteng di antara para pelayan pada malam hari ini. Shalom Bang Sanjung. Oke, Sanjung ini nanti yang akan membawa kita dalam pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Nah, lanjut kita ke pendoa kita pada malam hari ini. Shalom Kakak Elsa. Halo, shalom. Oke. Saya yang akan memimpin kita dalam doa nantinya, dan tidak lain tidak bukan tidak asing lagi sih namanya ini. Udah nggak asing di telinga, sama seperti namanya Bang Sam. Udah nggak asing di telinga. Shalom Kakak Helmi. Kakak Helmi adalah pembicara kita pada malam hari ini, dan kalau yang namanya Bang Sam udah terlalu bosan. Ya, kita ndak mau berlama-lama lagi. Kita mau masuk ke dalam pujian penyembahan kita pada malam hari ini, tapi sebelum itu, Shalom Bang Sanjung. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelum kita memulai FWS kita pada malam hari ini, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita sebab Dia hidup. Sebelum kita masuk, sebelum teman-teman semangat untuk memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan masih diberikan kepada kami
Sebentar kami Bapa ingin masuki pujian penyembahan kami, kiranya Engkau memberkati, menerima setiap pujian penyembahan kami Bapa, kiranya Engkau menguruskan hati dan pikiran kami, sehingga kami memuji dan menyembah keluar dari hati kami ya Tuhan. Pujilah namamu, kuduskan kami selamanya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke. Kita angkat satu pujian kita, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong, buktikan Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Sekali lagi kita angkat dari awal. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Haleluya teman-teman, kita percaya Tuhan Yesus hidup dan kita telah menang. Dia telah lunas bayar. Teman percaya? Haleluya. Selanjutnya kita akan menyembah Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia
kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kita angkat lagi. Percaya Engkau setia, Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia, genapi semua firman-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Setia, tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
semuanya aku serahkan. Yes Tuhan, benar Engkau Bapa yang selalu setia bagi kami, sekalipun kami Tuhan tidak setia kepadamu Bapa, namun Engkau selalu setia kepada kami dan selalu mengajarkan kami arti dari kesetiaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan kami sudah menaikkan pujian kami di hadapan-Mu dan kami mau sebentar lagi Tuhan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu, berfirmanlah kepada kami Tuhan, sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami masing-masing pada malam hari ini Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan untuk menjadi pembawa pesan-Mu pada malam hari ini, Kau sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa-Mu Tuhan, biarlah setiap apa yang hamba-Mu ini perkatakan Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau Tuhan Yesus, dan dapat kami mengerti Bapa, serta kami bisa terberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, tutup bungkus setiap kami yang berada dalam room Zoom ini Tuhan, setiap device kami yang kami pakai Tuhan, sinyal kami, jaringan kami Bapa di surga, Engkau tutup bungkus semuanya Tuhan, sehingga nanti dari awal Tuhan sampai dari akhir nanti Tuhan Yesus kami tetap fokus Bapa, kami tetap tenang dan kami tetap sukacita Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu. Sekitar kami juga Engkau jagai Tuhan Yesus sehingga jauh dari setiap gangguan apapun ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati Tuhan kami sambut firman-Mu di dalam nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, suara saya kedengaran cukup jelas? Oke, bagaimana kabar kalian semuanya, teman-teman yang sangat-sangat dikasihi di dalam Kristus? Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja atau justru tidak baik-baik saja? Kita, teman-teman boleh on mic atau bisa chat bagaimana kabarnya hari ini. Kalaupun kabarnya nggak baik-baik aja ya bilang aja nggak baik-baik. Luar biasa. Oke, kapan ya Kakak Lucy itu tidak luar biasa. Kakak Elsa selalu luar biasa ya, puji Tuhan. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Semuanya luar biasa ya kabarnya ya, meskipun sebenarnya dalam hati terpotek-potek tidak apa-apa ya. Yang penting tetap luar biasa gitu ya, tetap sukacita. Haleluya, anak-anak Tuhan memang berbeda dari yang lain ya. Meskipun hatinya sedang tidak baik-baik saja, tetap Tuhan Yesus baik. Ya memang benar seperti itu kan teman-teman. Oke, malam hari ini bertemu lagi dengan saya. Tim keepernya siapapun nanti tolong kalau saya terlalu banyak ocehan nanti diingetin ya, karena kadang-kadang bisa sampai besok pagi ini gitu. Oke, hari ini firman Tuhan yang mau, pesan Tuhan yang mau saya bagikan buat kita semua itu masih berkaitan dengan tema bulanan kita di bulan 7 ini, yaitu tentang peperangan ya, sesuai tema kita di bulan ini. Dan kita sekarang berada di penghujung penghujung minggu ya, penutupan minggu di bulan 7 ya teman-teman. Jadi sayang sekali kalau kamu tidak fokus dengar, sayang sekali kalau kamu melewatkan kesempatan malam hari ini, karena minggu depan sudah berbeda lagi, kita sudah masuk ke bulan yang baru pastinya ya, dengan tema yang baru, dengan sharing firman Tuhan yang baru yang pastinya akan selalu memberkati kita. Oke. Tema kita malam hari ini apa teman-teman? Mendadak saya lupa ini temanya malam hari ini apa. Oke. Atau nggak ada yang tahu tema kita malam hari ini? Oke, kemenangan sejati. Meskipun cuma cuap-cuap doang, saya melihat bibir-bibirnya, saya sudah mengerti apa yang kalian omongin gitu ya. Oke, kemenangan sejati. Kalau berbicara tentang kemenangan, itu pasti kita ada dalam satu peperangan atau dalam satu pertandingan. Nah, malam hari ini sebenarnya kemenangan apa sih yang mau kita raih? Dan kita menang atas apa? Sebelum itu teman-teman, kita perlu menyadari baik kita maupun teman-teman di sekitar kita
terlalu asik dengan kehidupan yang berjalan terus tanpa menyadari bahwa sebenarnya perjalanan kehidupan kita ini, kita ada di dunia ini bukan karena mau-maunya kita saja, yang kayak Tuhan Yesus Allah Bapa lagi gabut terus dia menciptakan Lucy, nggak mungkin. Allah Bapa lagi nggak ada kerjaan terus dia menciptakan Elsa, nggak mungkin. Kita itu selalu diberikan tugas. Kita ada di dunia ini bukan berarti suka-suka hatiku saja, karena Sanjung yang ada di depan aku ini, mohon maaf kalau namanya si Sanjung nanti sering-sering aku sebut. Oke, nggak pakai PPT ya teman-teman, jadi mohon banget untuk memperhatikan, ya Ella udah kayak apa aja ya kan. Kalau nggak diperhatikan juga nggak apa-apa, bukan saya yang rugi. Oke. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya kita itu bukan tentang oh ya udah karena papa mama aku saling mencintai makanya terlahirlah aku, tidak ya teman-teman. Kita punya kita hidup di dalam perjuangan, dan perjuangan yang tidak kasat mata gitu. Nggak capek apa ya berjuang terus, ya memang seperti itulah kehidupan kita. Siang dan malam kita itu berjuang, dan perjuangan kita itu bukan perjuangan yang seperti sekarang ini anak-anak muda pada berlomba apa yang tidak dia miliki, dia harus memiliki. Aku tidak memiliki HP yang kameranya full di belakang di belakang casing HP aku, maka aku harus memiliki kamera tersebut. Enggak ya. Muka aku tidak mulus, maka aku harus mengejar kemulusan. Bukan itu sebenarnya perjuangan kita. Penting memang untuk memperhatikan penampilan. Sepertinya cahaya ilahi saya di ring light ini terlalu sangat-sangat menyorot sekali ya. Maaf ya kalau muka saya seperti muka malaikat, karena saya memang bagian dari malaikat, ya nggak bercanda. Jangan terlalu serius-serius sekali, mentang-mentang malam hari ini kita belajar tentang kemenangan bagian dari peperangan, maka semuanya pada terlalu serius. Serius, tapi jangan tegang gitu ya teman-teman ya. Oke. Penting memang kita memperhatikan penampilan tubuhnya kita, memperhatikan juga perkembangan zaman, tapi bukan berarti itu tujuan utamanya kita ya teman-teman. Kita nggak boleh fokus dengan dunia ini, karena dunia ini cuma membuat kita itu lupa dengan apa sebenarnya tujuan kita, apa sebenarnya maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pada malam hari ini kita sama-sama belajar tentang kita harus menang atas apa dan bagaimana kita meraih kemenangan tersebut. Malam hari ini saya berdoa setiap kita yang ada di dalam room Zoom ini semuanya ya bisa mengerti, bisa memahami dan menerima apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita malam hari ini. Oke, kita menang atas apa? Untuk menjawab pertanyaan itu kita coba buka kitab Ayub. Siapa sih yang tidak kenal dengan salah satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa ini, namanya Ayub. Aku nggak menyebutkan pasal-pasalnya semua, karena semua dari pasal 1 sampai nanti pasal 42 aku sebutin semuanya. No, sampai besok pagi nggak kelar-kelar kita di sini ya. Udah pada buka Alkitabnya atau nggak ada Alkitab? Sebelum diangkat Alkitabnya, yang punya Alkitab atau semuanya pakai Alkitab HP? Oke. Pada punya Alkitab semua ya. Keterlaluan kalau nggak punya Alkitab nih ya. Alkitabnya ada dibuka nggak setiap hari? Oke, puji Tuhan. Nggak ada yang nggak tahu ya kisah Ayub, cerita Ayub. Atau ada yang nggak tahu? Balik ke sekolah minggu kalau nggak tahu ya. Oke. Kita belajar tentang Ayub. Siapa yang tidak kenal Ayub dan perjalanan hidup Ayub? Ayub yang hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Ayub yang sangat-sangat diberkati sama Tuhan. Sampai akhirnya berkatnya itu luluh lantak, hilang dalam sekejap. Kalau membaca kisah Ayub ini dan dalam kondisi yang lagi galau, kurasa kita pasti nangis-nangis. Oke, ada yang bilang dia tidak kenal sama Ayub. Nanti di akhir zaman kita kenalan ya sama Ayub. Ayub itu seperti apa nanti di akhir zaman kita kenal, karena udah sangat-sangat jauh jaraknya juga ya. Kita nanti kenalan sama dia. Nah, tuh. Kalau nggak mau belajar tentang Ayub, nanti aku bawa kalian ke akhir zaman buat kita kenalan. Oke. Ayub.
Ayub sosok yang sangat-sangat luar biasa di dalam Alkitab. Ya, banyak banget orang-orang yang ketika mengalami satu momen yang tidak enak, Ayub aja yang hidupnya saleh juga mengalami ujian. Ayub aja yang katanya sangat cinta Tuhan mengalami ujian. Di pasal 1 dan kedua, kalau teman-teman baca, nggak asing lagi pasti ya. Pasal 1 dan pasal kedua ini pasti nggak asing lagi bagi teman-teman melihat kisah Ayub yang dalam satu hari semuanya hilang, bahkan termasuk keluarganya. Bahkan belum selesai hambanya yang satu menyampaikan berita yang menyedihkan, hambanya yang satu datang dalam sekejap mata. Seorang Ayub yang sangat-sangat mencintai Tuhan, tapi mengalami ujian yang sangat luar biasa. Siapa di sini yang kakinya cuma kesandung, cuma bengkak sedikit langsung menanyakan di mana Tuhan? Siapa yang nggak ada ya, anak-anak RJM di sini semuanya pada cinta Tuhan ya, mau diseret seperti apapun dalam ujian hidup tetap Tuhan Yesus baik. Walaupun hatinya terpotek-potek, semuanya tetap berkata Tuhan Yesus baik, ya bukan? Tapi jangan berbohong, kalau memang nggak baik-baik aja keadaannya, katakan nggak baik-baik aja. Sulit menyembuhkan kalau kita berbohong. Oke. Di pasal pertama dan pasal kedua ini pasal yang sangat memberkati kita, bahkan ketika semuanya luluh lantak, semuanya diambil, semuanya hilang, Ayub tetap mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di awal-awal ujian hidupnya, itulah yang dikatakan Ayub. Dia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sangat luar biasa sekali. Sering sekali ya kita mencoret bagian ini, dan ketika terjadi sesuatu kita menjadikan ini sebagai rema, oh Tuhan Yesus. Tapi kita nggak boleh skip bagian ini. Mulai dari pasal ketiga sampai nanti di pasal 41, kita akan melihat bahwa Ayub juga hanya manusia biasa yang juga bisa bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dimulai dari pasal 3, kemanusiaannya Ayub itu mulai, sisi kemanusiaannya Ayub itu mulai terlihat. Di mana di situ dari perikopnya aja sudah tertulis dan sudah sangat jelas keluh kesahnya Ayub. Bahkan sampai ketika Ayub itu menderita penyakit yang sangat mengerikan pada saat itu, seputus asa itu Ayub, bahkan hari ulang tahunnya, hari peringatan kelahirannya dikutuki, dan Ayub mengharapkan kematiannya. Sedalam itu sakitnya Ayub ya. Kalau teman-teman mengambil pasal yang pertama dan yang kedua, aku mau ingatin kita jangan skip bagian pasal yang ketiga sampai ke pasal 41. Sangat luar biasa di sini ketika Tuhan mengizinkan ujian ini terjadi dalam kehidupan Ayub. Apa yang Ayub lakukan mulai dari pasal yang ketiga sampai pasal 41, dia sibuk berdebat dengan teman-temannya. Dia sibuk membela diri, dia sibuk memperkarakan perkaranya. Kalau teman-teman baca, ada di sini yang sudah selesai membaca kitab Ayub dari pasal pertama sampai pasal 42? Gak ada? Gak ada yang sudah menyelesaikan? Oh sudah ada, puji Tuhan, berarti tahu lah ya. Oh BR tahun lalu, sangat luar biasa kakak yang satu ini, iyalah dia pemimpinnya, gimana dia nggak membaca semua isi Alkitab, gimana sih? Oke. Kalau teman-teman bolak-balik melihat bagaimana seorang Ayub yang kadang-kadang dia berkata Tuhan itu baik, di mana Tuhan bla bla dan segala macam, itu yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita ya. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita berada dalam satu tekanan, jarang sekali ada yang menjadikan masalah itu sebagai
batu loncatan untuk masalah ini baik, untuk membawa aku semakin dekat sama Tuhan. Kalau kita melihat keadaan Ayub, sama seperti itu keadaan kita. Puji Tuhan kalau teman-teman semua udah mengerti, dan aku berharap anak-anak RGM semuanya udah mengerti ya, bahwa ketika ada satu masalah itu bukan untuk menjauhkan kita sama Tuhan, itu bukan untuk membuat kita jauh dari Tuhan, tapi itu untuk membuat kita semakin lengket sama Tuhan, semakin intim sama Tuhan. Oke, setelah aku baca dan aku belajar, aku juga baru tahu kalau Ayub itu menghabiskan banyak banget waktu untuk sibuk berdebat dengan teman-temannya. Sampai akhirnya di pasal yang ke-42, Ayub menyadari kebesaran Tuhan. Ayub mengakui keterbatasannya dalam mengenal setiap jalan-jalan Tuhan. Di ayat 44, pasal 42 ayat 1, ayat 2, ayat 1, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di endingnya Ayub baru berkata bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bayangin gak sih teman-teman, sedih banget udah dari pasal yang ketiga sampai ke pasal yang 41, gak sadar-sadar Ayub sama seperti itu kehidupan kita. Banyak banget dulu bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa, dan kenapa? Jujur ketika aku mempersiapkan sharing firman Tuhan ini, aku sedikit ragu, dan aku berulang kali berkata sama leader RGM, kayaknya aku nggak bisa membawa tema ini. Kayaknya aku nggak bisa, gitu. Kenapa ketika aku mempersiapkan sharing firman Tuhan ini kayak, aku sepertinya masih berjuang di dalam ini, ya teman-teman ya. Tapi itulah, ketika kita menjalani sebuah perjalanan, itu jangan kita tahan untuk diri kita sendiri ya. Itu harus, kalau kita sudah berhasil memenangkan satu masalah, bagikan ke yang lain, agar orang-orang yang mengalami hal yang sama bisa mengalami kemenangan dalam setiap proses hidupnya mereka. Oke, balik lagi ke Ayub. Ketika di ayat 42, di pasal 42, ketika Ayub menyadari kebesaran Tuhan, mengakui keterbatasannya, dan berdoa untuk sahabat-sahabatnya, maka kehidupan Ayub dipulihkan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Ayub mengalami kemenangan di dalam perjalanannya. Ayub mengalami kemenangan atas hidupnya. Yang jadi pertanyaannya, kenapa? Apa yang Ayub lakukan? Kenapa Ayub baru bisa mengakui kebesaran Tuhan? Kenapa Ayub baru bisa berdoa untuk sahabat-sahabatnya? Kenapa dia baru tidak sibuk memperdebatkan masalah yang dia alami sama teman-temannya? Jawabannya, Ayub mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup itu tidak langsung jelek. Kalau hartanya Ayub yang sangat-sangat luar biasa dalam sekejap mata diambil, tetapi perubahan hidupnya membutuhkan waktu. Kenapa? Karena di dalam perubahan hidup, kita mengalami yang namanya pelajaran berharga. Karena ketika di dalam perubahan hidup, di dalam perjalanan itu, kita akan mengerti bahwa ternyata seperti ini cara Tuhan membawa kita. So, kita menang atas apa? Dari sharing malam hari ini, kita menang atas apa? Kita menang atas keseluruhan kehidupan kita dari perbudakan hidup. Lah, kok jadi perbudakan hidup? Kita menang atas hidup kita dari perbudakan hidup. Seperti yang aku bilang tadi, banyak banget, bahkan mungkin termasuk kita dan saya, kita tidak menyadari bahwa hidupnya kita ini adalah peperangan.
Hidupnya kita ini harus menuju kepada kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan yang sejati. Kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Kemenangan yang hanya kita sendiri dengan Tuhan yang bisa. Nggak bisa dengan orang lain menang. Itu nggak akan bisa masuk ke kita untuk kita juga ketika orang lain menang maka kita menang. Jadi kita belajar bahwa ketika kita masuk ketika kita masuk ke dalam satu perjalanan hidup, dalam peperangan hidup, kita tidak boleh, cara pandang kita tidak boleh sama dengan cara pandang dunia. Kalau yang di awal tadi aku bilang bahwa kalau anak-anak seusia kita atau mungkin teman-teman sesatu circle kita atau siapapun yang kita lihat, mereka berlomba-lomba dengan apa yang dilihat oleh mata, mereka diperbudak dengan keinginan-keinginan hati mereka, keinginan-keinginan mata mereka, situasi sekitar mereka, maka kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus berbeda. Kita jangan mau diperbudak oleh keinginan mata, oleh keinginan daging, oleh setiap hal-hal yang sebenarnya itu cuma untuk membuat kita lupa dengan tujuan hidupnya kita. Jadi kita menang atas apa? Kita menang atas seluruh kehidupan kita dari perbudakan hidup, mengubah cara pandang kita yang tadinya kita hanya melihat apa yang ada di depan mata kita, yang tadinya kita hanya melihat sebatas mata kita melihat, sekarang kita melihat dengan iman. Dengan banyaknya hal-hal yang terjadi, sulit kita bisa melewati, sulit kita bisa sampai di titik saat ini kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan dan tentunya berjalan di dalam iman. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus memiliki iman. Walaupun kiri kanan kita berkata kayaknya kamu on deh. Bagaimana mungkin kamu punya harapan bla bla dan segala macam. Selagi aku punya Tuhan, selagi aku berjalan di jalannya Tuhan, selagi apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan berkenan sama Tuhan, aku percaya tidak ada yang mustahil. Dan kita harus bisa memiliki iman tersebut. Oke teman-teman, menjadi seorang pemenang itu tidak langsung dalam kedipan mata. Seorang Ayub tadi yang emang hidupnya sudah enak, ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, untuk dia bisa keluar dalam situasi yang tidak enak itu butuh waktu yang lama, sampai berapa tuh, dari pasal 3 sampai 41 pasal itu ya. Itu jauh sekali gitu. Menjadi seorang pemenang itu tidak hanya dengan sekali aku melakukan ini maka aku akan menjadi pemenang dan kemenangan yang aku pegang itu akan tetap. Tidak teman-teman, seorang atlet tidak langsung bisa jadi atlet kalau dia tidak berlatih terus-menerus. Sekalipun dia sudah mencapai rekor yang sangat-sangat luar biasa sekalipun, dia akan tetap terus berlatih gitu. Sama seperti itu kehidupan kita. Seorang pemenang tidak dilahirkan dari proses yang mudah. Seorang pemenang sejati tidak dilahirkan dari menye-menye yang hanya sekali sentuh udah langsung oleng. Enggak. Seorang pemenang sejati tidak dilahirkan dari proses yang cuma sekali diproses doang. Enggak, teman-teman. Semakin besar, mungkin aku lupa siapa hamba Tuhan yang menyampaikan ini, semakin besar pemakaian Tuhan atas hidup kita, semakin besar apa yang mau Tuhan percayakan kepada kita, semakin tidak mudah prosesnya kita. Dan bukan berarti proses yang tidak mudah itu tidak bisa kita lalui. Bisa kita lalui. Kayak tadi di poin pertama tadi, kita berjalan bersama dengan iman. Karena kalau kita berjalan tanpa iman, semuanya lulu lantak. Semuanya nggak akan berhasil. Karena kehidupan kita di dunia ini, Tuhan izinkan kita berada di dunia ini untuk bisa menunjukkan kepada mereka yang tidak beriman, untuk bisa menunjukkan bahwa dengan iman, apapun itu, bahkan yang dipandang tidak baik sekalipun sama orang-orang sekitar kita, bahkan yang dipandang mustahil sekalipun sama orang-orang sekitar kita, kita bisa katakan bahwa itu bisa kita dapatkan bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, seorang yang pemakaiannya luar biasa di dalam Tuhan. Kalau teman-teman bisa melihat juga, setiap orang-orang sukses, mereka itu tidak dilahirkan dari proses yang gampang.
Mereka tidak dilahirkan dari proses yang mudah. Mereka melalui proses yang mungkin sangat tidak bisa kita pikirkan ya teman-teman. Jadi jika saat ini teman-teman mengalami banyak tantangan, kok sepertinya masalah hidupku tidak selesai-selesai, masalah yang satu muncul lagi, belum juga selesai masalah yang satu. Bayangin tadi, Ayub hamba yang satu belum selesai ngomong, datang lagi hamba yang satu menyampaikan kabar, dan bukan kabar yang enak-enak semuanya kabar yang membuat jantung copot gitu ya teman-teman. Tapi dia tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik, sekalipun di pertengahan dia sempat goyah, tapi dia tetap berkata di ending hidupnya dia, ini yang lebih penting, di endingnya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang terbelakang. Kita harus bisa mempertahankan kemenangan itu ketika kita sudah memilikinya. Jadi ketika teman-teman berada atau mengalami satu proses yang tidak selesai-selesai, percayalah itu bukan karena Tuhan tidak sayang sama teman-teman, itu bukan karena Tuhan tidak sayang dan tidak peduli sama kita, melainkan Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk bisa masuk dan mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Oke, kita sudah tahu ya, untuk apa kita menang atas apa, dan sekarang kita belajar bagaimana kita memperoleh kemenangan itu. Kalau kita tadi udah tahu kita harus menang atas apa, sekarang kita belajar bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan sejati. Aku mau ngajak teman-teman buka Alkitabnya 2 Timotius pasal yang keempat. Ada yang tahu Timotius itu berada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Jangan sampai nggak ada yang tahu nih. Oke, pada tahu semua ya. Iyalah anak RGM gitu loh, masih yang nggak tahu. Oke. Nah, udah pada ketemu? Yang sudah ketemu, katakan amin. Oke, sudah pada ketemu semua ya. Aku tuh nggak tahu kalian udah menemukannya apa nggak, soalnya yang ngomong amin di depanku ini cuma 3 orang ini. Yang lainnya masih pada di tempat kah? Masih ya. Ingat, bukan kami yang rugi loh ya. Kalau nanti nggak dapat apa-apa gitu ya. Dan nanti tanya loh, kemarin sharing firman Tuhan apa ya? Udah ya, pada dapat semuanya. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Oke, aku mau bagi beberapa bagian. Bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan sejati? Yang pertama, kita tunduk kepada Roh Kudus dan menekan daging. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Naftali bisa bantu saya baca? Oke. 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai yang keempat. Di hadapan Allah Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik. Waktunya nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya lagi bagi dongeng. Demikianlah firman Tuhan. Oke, thank you Naftali. Tuhan Yesus memberkati. Poin yang pertama, bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan sejati? Poin yang pertama, tunduk kepada Roh Kudus dan menekan daging. Tadi kita udah sama-sama baca ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Di situ Rasul Paulus berkata, dia menyampaikan pesan bahwa
Oke, dia menyampaikan pesan bahwa kita beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baiknya waktu. Tunduk kepada Roh Kudus sepertinya bukan kalimat yang baru kita dengar ya. Tunduk kepada Roh Kudus itu sangat-sangat cepat bibirnya kita berkata, sangat-sangat gampang mengucapkannya, tapi ketahuilah sejujurnya itu sangat berat mempraktekannya. Apalagi ketika dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi Paulus berpesan di sini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tunduk kepada Roh Kudus berarti kita mau dipimpin sama Roh Kudus ya. Tidak semena-mena kayak yang aku sampaikan tadi di awal, hidupnya kita ada di dunia ini bukan karena papa mamaku sudah menikah, papa mamaku saling mencintai, maka lahirlah aku buah cintanya mereka, tidak. Tuhan punya maksud dan tujuan tertentu dalam kehidupan kita. Itu tugasnya kita. Selama kita berjuang untuk mencapai kemenangan sejati, kita harus tahu apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Beritakan firman. Siap sedia, baik atau tidak baiknya keadaanmu, nyatakan firman tersebut. Senang ataupun tidak senangnya kamu, tegur, jangan tutup matamu untuk hal-hal yang tidak baik. Menekan daging. Oke, tunduk kepada Roh Kudus dan menekan daging. Kadang-kadang ya teman-teman, nggak enak banget. Aku nggak enak negor si Lucy, soalnya dia adikku. Nanti kalau dia ngambek sama aku, kalau dia tidak terima dengan teguran ini, bagaimana? Gitu. Itu bukan urusanmu. Ketika kamu tahu sesuatu salah bukan berarti hanya salah di pandanganmu, tapi benar di pandang orang lain, benar dalam pandangan Alkitab. Salah menurut Alkitab, dan kamu menyadari hal tersebut, tegur. Dan yang paling menyedihkannya adalah di waktu-waktu sekarang ini, banyak banget anak-anak Tuhan lebih meluangkan waktunya mendengarkan hal yang tidak berasal dari firman, hal yang tidak berasal dari sini. Mereka membuka diri untuk hal-hal yang memuaskan keinginan daging. Kita baca di ayat yang ke-3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat dianggap ajaran sesat. Lu ngapain sih ngomong negor-negor gue? Ini kan hidupnya gue, suka-suka gue lah, pokoknya lah, nggak tau lah, itulah. Lu ngapain sih pusing sama masalah hidupnya yang aku alami gitu? Ngapain bla bla begini begitu? Padahal sebenarnya itu baik buat dirinya. Menutup diri untuk ajaran yang benar, tapi membuka diri untuk ajaran yang enak untuk pendengaran. Seberapa sorry tuh saya kalau mungkin ini agak sedikit tidak mengenakan, seberapa di sini kita yang banyak menghabiskan waktu berjam-jam untuk nonton tontonan yang entah itu drakor lah, entah itu TikTok lah, entah itu apalah, sampai kita lupa. Bahkan membuka Alkitab kita saja sampai berdebu. Nanti. Itu loh teman-teman yang dimaksud di sini, bahwa di hari-hari terakhir, di waktu-waktu tertentu, orang nggak mau lagi menerima ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu ya ajaran yang ada di dalam Alkitab. Dagingnya semakin dikasih makan, semakin punya tempat, semakin menghimpit apa yang harusnya diisi, apa yang harusnya menjadi makanan rohani. Jadi poin pertama, bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan itu, kita harus tunduk kepada Roh Kudus, dan kita harus bisa bayar harga, menekan kedagingan kita. Kalau tidak, selesai semuanya. Kamu gak akan menang. Apapun itu yang kamu lakukan, kamu gak akan menemukan kemenangan itu.
Jadi aku percaya setiap anak-anak komunitas RGM di sini ya adalah anak-anak yang mau membuka diri meskipun itu sakit, tapi selagi itu ajaran yang benar, ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita mau membuka diri. Mulailah untuk mengatur waktumu, banyak-banyakin waktu untuk Tuhan, jangan banyakin waktu untuk di depan HP-mu saja gitu ya. Jangan banyakin waktu melihat entah itu siapalah itu yang kamu suka, yang kamu tonton. Ingat, cinta pertamamu itu adalah Tuhan. Dan kamu harus bisa, bukan kamu, tapi kita harus bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang pertama. Jangan menggampangkan kalimat tunduk kepada Roh Kudus dan menekan daging ya teman-teman mulai dari sekarang. Berani memperkatakannya, maka berani melakukannya sekalipun tidak enak. Itu poin yang pertama. Yang kedua, hidup taat menurut kehendak Allah. Kalau tadi tunduk kepada Roh Kudus dan menekan daging, sekarang yang bagian keduanya hidup taat menurut kehendak Allah. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 6, Lucy bisa bantu saya baca? Dari ayat ke-5 sampai ke berapa, Kak? 2 Timotius 4, 5 sampai 6. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Oke, thank you Lucy, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Rasul Paulus berkata bahwa kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Dalam hidup taat sama Tuhan, bukan hanya sekedar kita bangun, buka Alkitabmu, baca Alkitabmu, terus kamu melakukan isi dari firman itu untuk dirinya kamu sendiri, setelah itu terserah. Orang lain tahu atau enggaknya kebenaran firman Tuhan, orang lain mengerti atau enggaknya tentang kasih Kristus, aku tidak peduli gitu kan. Yang penting aku sudah membaca Alkitab dan aku sudah melakukannya. Kalau Alkitab berpesan memberikan perintah jangan mencuri, aku tidak mencuri, jangan memfitnah, aku tidak memfitnah, jangan berbohong, aku tidak berbohong, cukup. Enggak. Di sini dikatakan bahwa selain menguasai diri dalam segala hal, selain sabar dalam menderita, kita juga harus melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Ini bagian dari ketaatan kita. Bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan, yaitu dengan hidup taat menurut kehendak Allah. Hidup taat menurut kehendak Allah, aku ulang lagi, tidak hanya untuk diri sendiri. Oke, aku tidak melakukan titah dari 1 sampai 10, aku tidak melanggarnya, maka semuanya akan selesai. Tidak. Di sini dikatakan bahwa kita harus menunaikan tugas pelayanan kita. Itu adalah bagian ketaatan kita. Dan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga, dia berpesan, pergilah, beritakan, pergilah. Ayo, ada yang tahu? Apa pesannya Tuhan Yesus? Layu sekali ya teman-teman ya. Ayo. Terambil dari mana itu? Coba tulis di kolom komentar. Coba. Ada yang tahu nggak? Amanat agung Tuhan Yesus itu terambil dari mana? Matius 28, 19, 20. Nah, isinya apa? Ada satu di sini yang bisa on mic? Siapa nih? Ayo cepat. Nggak, jangan sampai aku tunjuk nih.
Matthew, apa pesannya Matthew sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga? Ini kenapa? Mohon maaf, ini kita nggak lagi khotbah di gereja ya, enggak. Ini kita sharing. Jadi jangan pada kaku. Oke. Mana Matthew? Oke. Kakak Lucy sepertinya sudah habis urat lehernya buat teriak-teriak, gak ada yang dengerin aku ya, dia nggak on mic gitu kan. Iya. Coba Kakak Lucy. Yuk. Buat mewakili yang lain. Aduh, sangat bahaya sekali kalau tidak ada yang ingat amanat agung Tuhan Yesus ini, Bang. Ayo. Oke. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Gitu ya teman-teman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Oke, itu adalah thank you Uci. Itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan ketika kita memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan itu tidak mesti harus berdiri di atas mimbar, tidak mesti harus kamu punya gelar teologi dulu, tidak mesti kamu belajar sekolah Alkitab dulu, tapi ketika kamu belajar membolak-balikan isi Alkitabmu, membaca Alkitabmu, merenungkannya siang dan malam, melakukannya, maka kamu bisa sharing kepada siapapun, kamu bisa memberitakan kepada siapapun. Pesannya Tuhan Yesus, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan Tuhan Yesus tidak berkata kembali setelah kamu pergi, tidak ya. Tapi Tuhan berkata, aku akan menyertaimu sampai selamanya. Nggak 2 minggu doang aku menyertai si Lucy menyampaikan firman Tuhan. Setelah itu aku limitnya udah habis. Setelah itu udah nggak ada lagi aku menyertai dia. Tapi di sini bagian dari ketaatan kita menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah bukan menurut kehendak kita sendiri ya teman-teman. Kita harus mau melawan ketidakmampuannya kita untuk menjadi mampu dalam menjadi penyampai kabar keselamatan. Kita bulan kemarin sudah belajar tentang Injil. Oke, thank you. Kita ke distract. Kenapa saya gampang sekali ke distract? Sorry. Kita sudah belajar bulan kemarin tentang Injil dan harusnya kita sudah tahu bagaimana itu metode penginjilan, bagaimana kita menginjili dan lain sebagainya. Itu poin yang kedua. Kita hidup taat menurut kehendak Tuhan. Dan yang sangat luar biasa keteladanan yang kita belajar dari seorang Paulus di sini di ayat 6, dia berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Bahkan di saat seorang hamba Tuhan sekalipun tahu di depannya ada jurang maut yang kalau aku menyampaikan pesan dan kabar keselamatan ini, firman Tuhan ini, maka orang-orang tidak akan menerimaku. Orang-orang akan berpikir aku terlalu holy people ya, kalau anak-anak RJM bilang gitu ya. Aku terlalu dipandang holy sama orang-orang sekitarku. Gak masalah, seorang Paulus saja dia tahu bahwa darahnya sudah mulai tercurah sebagai persembahan dan saat kematian sudah dekat, tapi itu tidak membuatnya gentar. Itu tidak membuat semangatnya dalam menyampaikan berita tentang keselamatan yang dari Tuhan itu kendor. Justru dia semakin menyala-nyala. Dan aku percaya setiap kita anak-anak yang ada di dalam room Zoom ini, kita juga memiliki semangat yang sama, roh yang sama, yang menyala-nyala di dalam Tuhan, dalam hidup taat menurut kehendak Tuhan. Poin yang ketiga dari bagaimana caranya kita untuk memperoleh kemenangan sejati ini, kita menghasilkan keturunan ilahi. Menghasilkan keturunan nggak mesti kamu nikah, setelah itu kamu punya anak, kamu punya keturunan, enggak ya teman-teman.
Kita belajar dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8, biar saya yang membacakannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah pentingnya kenapa tadi dimulai dari bagaimana kita memperoleh kemenangan sejati ini, tidak memikirkan dirinya kita sendiri, tidak ada keegoisan. Kalau kita mengikuti pertandingan, kita hanya memikirkan pertandingan duniawi, kita hanya memikirkan dirinya kita, bagaimana supaya kita mencapai rekor yang lebih besar, yang lebih tinggi, bagaimana caranya supaya skor kita lebih gede dari yang lain, maka kita melakukan berbagai macam cara. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak seperti itu ya. Bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan sejati, yaitu dengan kita menjadi orang yang pertama tadi tunduk kepada Roh Kudus dan menekan daging, yang kedua hidup taat menurut kehendak Allah, dan lagi-lagi menghasilkan keturunan ilahi. Kita tidak ada yang namanya memikirkan diri sendiri, tidak ada tempat untuk keegoisan dalam memperoleh kemenangan sejati yang dari Tuhan. Di ayat yang ketujuh ini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Seorang Rasul Paulus ketika dia sudah menunaikan tugasnya, dia dengan yakin berkata bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa memiliki iman untuk mengatakan bahwa kita nantinya setelah sampai kepada detik-detik di mana kita kembali kepada Tuhan, kita harus dengan yakin percaya bahwa kita sudah mengakhiri pertandingan hidup kita dengan baik dan kita menjadi pemenang sejati. Nggak ada keraguan. Aku memperoleh mahkota nggak ya? Aku sudah melakukan apa? Aku begini, dan begitu. Kalau kita sudah melakukan tugas kita, kita tidak hanya terfokus pada diri sendiri. Ada loh orang-orang yang egois. Ketika dia tahu kebenaran firman Tuhan, dia hanya menyimpan untuk dirinya sendiri. Dan aku berdoa, kita tidak termasuk dalam bagian orang-orang itu. Yang ketika sudah tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita menyimpannya untuk diri kita sendiri. Oh ya udah, terserah, Naftali tidak tahu apa-apa, ya udah biarin aja gitu. Nanti juga mahkotanya cuma satu, kok nggak bisa dibagi dua? Enggak. Alkitab berkata, mengajarkan kita bahwa apa yang sudah kita dapat dari Tuhan, jangan pelit, bagikan. Jangan pelit akan kebenaran firman Tuhan ya teman-teman. Justru lebih banyak orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, peluang untuk memperoleh kemenangan sejati itu semakin besar gitu. Kalau dalam mengikuti ujian, kita akan sembunyi-sembunyi untuk supaya hasil jawabannya kita itu tidak bocor. Kalau di dalam Tuhan, berikan apa yang kamu dapat, berikan apa yang kamu punya, berikan apa yang kamu pelajari, yang kamu tahu tentang firman Tuhan, sampaikan kepada semua orang, agar semua orang juga memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Dan seorang Paulus berkata bahwa mahkota itu tersedia bagi setiap orang yang merindukan kedatangannya. Bagaimana setiap orang bisa rindu akan kedatangan Tuhan kalau mereka tidak tahu siapa Tuhan? Bagaimana kamu bisa memiliki keturunan ilahi kalau kamu menyimpan firman itu hanya untuk diri kamu sendiri? Yang kayak gini loh teman-teman, ketika kita membagikan firman, ya misalnya nih saya sudah tahu firman, saya membagikannya sama Lucy termasuk keturunan ilahi saya. Termasuk keturunan rohani saya. Ketika Lucy menyampaikan kebenaran, sorry ya kalau nama Lucy, nama Naftali, terus yang saya sebut, soalnya yang ada di depan saya cuma mereka. Coba dulu, apakah kameranya kalian itu? Nah, begitu Matthew, muka gantengnya harus dikasih lihat. Oke, aku minta waktu. Aku minta waktu ya. Oke, thank you. Yang lain, jangan malu-malu. Jangan mau bersembunyi hanya kalian sendiri yang melihat mukanya. Masa ya udah cantik, udah ganteng, tampan begitu, tidak mau memperlihatkan ciptaan Tuhan yang luar biasa itu atas hidupnya kalian. Oke.
Kita lanjut ya teman-teman. Jadi semakin kita mau menyampaikan firman Tuhan, semakin banyak orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, maka orang-orang akan semakin tahu siapa Tuhan dan mereka akan memiliki kerinduan hati. Mereka akan merindukan kedatangan Tuhan dan akhirnya bukan hanya kita pemenangnya, akan banyak orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Itu beberapa poin di bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan sejati. Memperoleh kemenangan sejati tidak berbicara, menang di dalam Tuhan tidak berbicara hanya aku, dan aku, tetapi keluar. Apa yang kamu dapat dari Tuhan masuk, bawa keluar, bagikan kepada orang lain. Tidak ada keegoisan di dalam kemenangan, dalam meraih kemenangan, dalam kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga, bagaimana agar tetap bisa mempertahankan kemenangan sejati. Ini yang terakhir ya teman-teman. Bagaimana agar tetap bisa mempertahankan kemenangan yang sejati. Kita buka dari 2 Tesalonika ayat 3, pasal 3 ayat 13, biar saya bacakan. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Berbuat baik dengan berbuat baik tanpa jemu-jemu itu berbeda. Berbuat baik sekali berbuat baik ya udah setelah itu selesai. Tapi tidak jemu-jemu berbuat baik itu artinya tidak terbatas. Setiap saat, setiap waktu, tidak melihat keadaan, tidak melihat kondisi, tidak melihat apapun yang dilihat, cuma Tuhan saja. Dan ini firman Tuhan yang berkata bahwa untuk bisa memperoleh kemenangan sejati, untuk bisa mempertahankan kemenangan sejati, kayak tadi kita sudah tahu ya di poin pertama, karena aku tidak pakai PPT jadi aku ingatkan kembali. Di poin yang pertama kita belajar kita menang atas apa? Kita menang atas seluruh kehidupan kita dari perbudakan hidup, mengubah cara pandang yang dunia menjadi cara pandang orang-orang beriman. Yang kedua, apa? Bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan sejati? Poin yang pertama adalah memperoleh kemenangan sejati, kita tunduk kepada Roh Kudus dan menekan daging. Yang kedua, hidup taat menurut kehendak Allah. Dan yang ketiga, menghasilkan keturunan ilahi. Poin yang ketiga, yang ketiga, bagaimana agar tetap mempertahankan kemenangan sejati dengan terus melakukannya tanpa jemu-jemu. Oke, karena si Matthew baik sama aku, dia kasih aku permen, maka aku berbuat baik sama dia. Oh, besoknya setelah si Matthew cubit aku, maka aku berbuat jahat sama dia. Enggak seperti itu. Berbuat baik itu yang dikatakan di sini tidak jemu-jemu. Dengan setia mengerjakannya. Tidak melihat apapun. Mau baik keadaannya, mau tidak baik keadaannya. Tetap berbuat baik dan tetap setia melakukannya. Galatia pasal 6 ayat 9 berkata, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Siapa yang bisa menuai? Siapa yang memperoleh mahkota kemenangan sejati? Hanya mereka yang tidak jemu-jemu melakukan kebaikan, hanya mereka yang tidak lemah, hanya mereka yang tidak mau, yang tidak diombang-ambingkan sama keadaan. Jadi teman-teman, untuk bisa memperoleh kemenangan sejati itu tidak gampang, benar. Itu tidak mudah, benar. Banyak hal yang harus kita lewati. Buat apa kita harus melewati? Seharusnya dan sebenarnya dalam kedipan mata pun kalau Tuhan mau, ya Tuhan mau membuat kita menang ya bisa. Tapi kita belajar apa kalau kita tidak memperoleh, kalau kita tidak melalui proses kehidupan. Oke, 2 Tesalonika 3 ayat 13. Oke. Sorry, maaf ya teman-teman, aku nggak pakai PPT karena aku ngerasa kalau aku pakai PPT itu aku terbatas menyampaikan firman Tuhan, karena ada seharusnya yang aku nggak tahu ya teman-teman, ketika menyampaikan firman Tuhan itu kadang-kadang di tengah-tengahnya itu ada aja dapat sesuatu gitu kan, ada aja hal-hal baru yang belum dipersiapkan, tapi itu yang Tuhan kasih gitu. Makanya selain aku terbatas bikin PPT karena pakai HP, aku juga terbatas menyampaikan pesan Tuhan. Kalau
ada PPT menurutku ya. Nggak tahu ya teman-teman, beda-beda. Oke, lanjut. Untuk bisa memperoleh kemenangan sejati itu sekali lagi, itu tidak gampang. Seorang Ayub, dia mengalami proses yang panjang ya teman-teman, baru bisa menang atas hidupnya. Seorang Raja Daud untuk bisa tenang di atas singgasananya menjadi pemenang di dalam Tuhan, dia harus mengalami banyak tekanan, mengalami banyak hal yang dia dikejar-kejar, dia difitnah, dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan dia mengalami banyak hal yang sangat-sangat tidak enak, tapi karena kesetiaan di dalam Tuhan, lagi-lagi tanpa kesetiaan di dalam Tuhan kita tidak akan bisa memperoleh kemenangan sejati. Jadi teman-teman, untuk bisa memperoleh kemenangan sejati, untuk bisa masuk dan meraih mahkota kemenangan sejati, kita harus siap mengalami proses yang dari Tuhan. Kalau kamu tidak siap mengalami proses yang dari Tuhan, maka selesai, kamu tidak akan masuk ke dalam hitungan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Aku percaya setiap anak-anak RJM adalah anak-anak yang siap diproses, siap dibentuk, siap diuji oleh Tuhan untuk bisa masuk ke level yang lebih lagi. Ingat, ketika kita masuk ke dalam satu proses, itu bukan gaya-gayaan doang untuk masuk, tapi ada banyak pelajaran hidup yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Sebab kita ini, firman Tuhan berkata bahwa kita ini bukan anak-anak gampangan. Oleh sebab itu, kita diproses tidak secara gampangan. Kita diproses, benar-benar diproses, sampai bisa terbentuk menjadi anak-anak yang murni di hadapan Tuhan Yesus. Oke, aku percaya teman-teman, sekalipun aku terbatas menyampaikan pesan Tuhan malam hari ini, firman Tuhan pada malam hari ini, tapi aku percaya bahwa Roh Kudus tidak akan terbatas bagi teman-teman. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan teman-teman sampai teman-teman benar-benar paham dan bisa memperoleh kemenangan sejati itu dengan penuh iman. Oke, teman-teman, sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, dan biarlah firman ini akan terus berbicara terus-menerus di hati teman-teman, dan teman-teman akan semakin mengerti apa tujuan Tuhan dalam kehidupan teman-teman, semakin mengerti dan semakin tahu perjalanan kita itu seperti apa, dan semakin mengerti bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukan hidup yang gampang-gampang saja, dan yang tidak kalah pentingnya, jangan sampai nanti di ending hidupnya kita menjadi orang-orang yang kalah, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan, tidak hanya sekedar kemenangan, tetapi kemenangan sejati yang dari Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, sungguh sangat luar biasa firman-Mu pada malam hari ini yang Kau sampaikan bagi kami, Bapa. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami ini adalah anak-anak yang Engkau bentuk Tuhan, anak-anak yang Engkau proses Tuhan Yesus untuk bisa meraih kemenangan sejati, Bapa. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti dan bisa masuk ke dalam proses tersebut Tuhan, tidak bersungut-sungut di hadapan-Mu Bapa, tetapi kami melaluinya, kami menjalaninya, kami menerimanya Tuhan, sampai kami akan memperoleh kemenangan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Engkau ajar kami Tuhan untuk kami terus-menerus tidak jemu-jemu dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami tidak egois Tuhan dalam firman-Mu Tuhan Yesus, tapi kami memiliki kerendahan hati Tuhan. Kami memiliki kerinduan hati Tuhan Yesus untuk juga Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan Yesus untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada sesama kami Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami semua menjadi anak-anak yang memperoleh kemenangan di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan acara kami berikutnya Tuhan, dan biarlah semuanya berjalan Tuhan Yesus dengan kehendak-Mu Bapa, dari
sekarang sampai nanti kami akan menutup acara kami pada malam hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu Bapak kami berdoa berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Thank you Kakak Helmi yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tiba saja kita akan masuk ke sesi Q&A kita pada malam hari ini. Dalam sesi Q&A kita ada 4 cara untuk bertanya. Yang pertama, kalian bisa raise hand dan tanya langsung kepada Kakak Helmi apa yang mau kalian tanyakan. Yang kedua, kalian bisa chat secara everyone di kolom chat. Nanti aku bacakan dan langsung dijawab oleh Kakak Helmi. Yang ketiga, kalian bisa chat pribadi ke aku ke sumber suara. Jangan yang ada gambarnya, yang nggak ada gambarnya. Yang ke ID-nya NAPH atau NAP. Jadi ke akun yang NAP, nanti di situ aku bacakan pertanyaan kalian apa, dan tenang, pertanyaan kalian yang masuk nggak akan aku sebutkan nama kalian. Dan yang terakhir, kalian bisa secara langsung chat secara langsung ke Kak Helmi. Nanti langsung Kak Helmi juga nggak akan menyebutkan nama kalian siapa, dan nanti akan dijawab secara langsung oleh Kakak Helmi. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan yang sudah masuk ke aku, ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan. Ya, shalom Kak. Jadi aku mau nanya dikit. Nah, di sini tadi kan dijelaskan bahwa apa ya? Kita ini istilahnya harus taat menurut kehendak Tuhan gitu kan. Nah, yang dimaksud, nah cara kita untuk mengetahui kehendak Tuhan itu gimana sih dalam kehidupan kita? Sorry, aku ulang lagi ya. Ini aku udah bisa langsung jawab? Oke, sorry. Aku tadi di awal agak kresek-kresek dengar ini apa suaranya Matthew. Tapi yang aku dengar di akhir bagaimana caranya supaya kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kan? Iya ya, aku nggak salah kan? Oke. Bagaimana, ini pertanyaan yang bagus sekali, terima kasih Matthew. Dan untuk mengetahui jawaban bagaimana kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu gampang. Gampang sekali. Cuma kadangnya kita yang menganggapnya terlalu rumit. Punya ini kan? Kita akan tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita rajin membuka ini. Rajin membuka bukan berarti dipelototin saja ya. Kita rajin membuka ini, udah pada tahu kan ini apa? Kita rajin membuka ini, rajin merenungkannya, rajin membacanya, rajin melakukan apa yang menjadi pesannya, dan kamu akan tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kamu. Karena kalau orang lain, ada mungkin juga orang lain, Matthew misalnya, aku dapat pesan Tuhan buat Matthew, Tuhan itu mau seperti ini di dalam kehidupan kamu. Puji Tuhan kalau langsung diterima sama Matthew ya. Tapi kadang-kadang itu tidak masuk akal gitu. Apa sih? Tapi kalau kamu sering-sering berlutut di hadapan Tuhan dan rajin-rajin merenungkan serta melakukan isi ini, dengan otomatis kamu akan tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kamu. Terjawab ya Matthew? Oke, puji Tuhan. Yakin nih, terjawab nih. Kok anggukannya seperti kurang meyakinkan atau karena cuma Iya, terjawab Kak. tindatnya doang yang kelihatan? Oke. Terjawab ya. Oke, silakan Naftali. Oke.
Thank you Matthew yang sudah mau berinteraksi secara langsung sama Kak Helmi. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau menemani Matthew? Gimana? Oke. Kalau enggak ada, aku mau membacakan satu pertanyaan yang sudah masuk ke aku. Dia bertanya gini. Shalom Kak, aku mau nanya dong, gimana caranya memiliki sikap hati yang benar, seperti tidak mengeluh, mengatakan Tuhan Yesus baik dan lain-lain, di saat sedang tidak baik-baik saja. Shalom buat kamu, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana memiliki sikap hati yang benar dalam kondisi yang nggak baik-baik saja, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Untuk jujur dan berkata Tuhan Yesus baik dalam kondisi yang tidak baik, itu memang tidak gampang. Kalau tadi kita baca di Ayub tadi, sebentar ya. Oke, di Ayub tadi dikatakan ketika dia kehilangan semuanya, di pasal yang pertama, mana ya tadi ya? Di pasal yang pertama ayat 21 tadi Ayub berkata bahwa Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Untuk bisa memiliki sikap hati yang seperti itu tidak gampang. Tapi silahkan nanti setelah aku ada nanti tambahan jawabannya ya. Bagaimana memiliki sikap hati yang benar ketika berada dalam satu situasi yang sulit, ketika kamu menyadari bahwa situasi yang kamu alami saat ini atau segala sesuatu yang kamu punya tiba-tiba hilang, tiba-tiba rusak, tiba-tiba diambil dari kamu, kamu menyadari bahwa itu milik Tuhan, bukan milik kamu, termasuk hidupnya kamu. Ketika kamu menyadari hidupnya kamu adalah miliknya Tuhan, ya apapun yang terjadi, ya tuh Tuhan ini yang kasih hidup aku Tuhan, suka-suka Tuhan mau ngapain. Itu memang tidak gampang. Itulah kenapa kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan kita sama Tuhan, hidup mati, nyala redup, susah. Oleh sebab itu kita harus memiliki keintiman sama Tuhan sehingga kita akan bisa apapun yang terjadi di dalam kehidupanku karena hidupku adalah milik Tuhan, ya biar terjadi sesuai apa maunya Tuhan sekalipun tidak enak. Dan ingat, segala sesuatu yang tidak enak yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tujuannya untuk selalu mengajarkan kita untuk hal-hal yang tidak kita tahu, untuk mengajarkan kita untuk lebih memiliki hubungan yang lebih dan lebih sama Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami satu pergumulan apapun kalau tidak ada hal yang mau Tuhan ajarkan. Jadi punya pola pikir yang seperti itu. Dan yang lebih nggak kalah pentingnya adalah kita membangun hubungan sama Tuhan yang terus-menerus. Cintanya kita ke Tuhan itu tidak padam-padam. Selalu cinta Tuhan, selalu cinta Tuhan, selalu cinta Tuhan. Tidak gampang memang, itulah perjuangan tadi ya. Karena kalau kita tidak berjuang, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Dan itu adalah perjuangan kita. Itu adalah bagian kita. Kita harus bisa menekan daging kita. Dan kita harus bisa, ini hidup aku udah berserah loh sepenuhnya sama Tuhan. Hidupku ini miliknya Tuhan, jadi terserah Tuhan mau ngapain. Oke, menjawab ya pertanyaannya. Oke, yang mau nambahin, tadi ada yang mau nambahin jawabannya, silakan. Halo, suaraku kedengaran ya. Aku tambahin dikit aja kok. Gimana memiliki sikap hati yang baik untuk menghadapi bersyukur walaupun ada masalah. Memiliki sikap hati yang baik itu dari dalam. Berarti yang pertama, hatimu baik dulu. Kalau hatimu buruk, buruklah buahmu.
Tapi kalau hatimu baik, baiklah hasilnya. Kan gitu ya, itu yang pertama. Cross check dulu hatimu baik atau hatimu buruk. Hatimu milik Tuhan atau milik dirimu sendiri. Yang kedua, memiliki sikap hati yang baik atau penuh sikap hati yang benar ketika bersyukur menghadapi masalah yang kedua. Ketika memiliki hati yang baik, ini pasti cara pandang. Sekalipun kita memiliki hati yang baik, terkadang kalau cara pandang kita salah, kita tetap saja nggak akan bisa memiliki dan kita nggak akan bisa bersyukur. Kenapa? Karena sikap hati kita, cara berpandang kita itu buruk. Jadi yang pertama, sinkronkanlah cara pandang dengan hati. Nah itu, hati kita benar dan cara pandangan kita benar. Udah, itu aja yang bisa aku tambahkan. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Kak Aldi dan Bang Sam yang sudah mau menjawab pertanyaan yang barusan. Oke, aku mau menambahkan. Nggak, bukan menambahkan, mau membacakan pertanyaan yang selanjutnya. Oke, aku mau membacakan pertanyaan selanjutnya. Shalom, Kak, mau nanya dong, bagaimana cara supaya kita mendapatkan masalah atau pergumulan, kita tetap mendekatkan diri kita sama Tuhan. Enggak? Oke. Bagaimana caranya ketika kita memiliki masalah, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Gitu kan tadi pertanyaannya? Jadi bagaimana dalam masalah apapun, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tadi mungkin di jawaban, iya, jadi mungkin sudah sedikit menjawab dari pertanyaan sebelumnya ya, bahwa bagaimana kita bisa lebih dekat dan dekat sama Tuhan ketika kita mau memiliki masalah itu dengan sikap hati tadi. Tadi dijelasin, ketika kita memiliki sikap hati yang benar, maka ketika masalah datang pun, kita akan tetap benar dan kita akan tetap mendekatkan diri sama Tuhan, karena kita tahu bahwa masalah itu ada untuk membuat kita semakin dekat sama Tuhan, bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Oke, tadi panjang kali lebarnya jawaban pertanyaan tadi di penjelasan yang sebelumnya udah ya. Oke, gimana menjawab? Oke. Terima kasih buat kamu yang udah bertanya. Oke. Karena kita juga mengingat waktu ya teman-teman, ini aku membacakan dua pertanyaan terakhir yang masuk ke aku. Sebelumnya, sorry buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan yang tidak aku bacakan, karena juga kita mengingat waktu ya. Ini pertanyaan yang kedua terakhir. Shalom, shalom kakak. Shalom kakak, menurut kakak gimana cara menghadapi orang yang tidak mau menurunkan caranya, yang jelas orangnya selalu berputar di hal yang salah, namun kalau susah dikasih untuk yang benarnya, untuk meraih kemenangan sejati, dia kadang nggak bisa terima bahkan menolak. Menurut kakak gimana cara menghadapinya? Terima kasih. Thank you buat kamu yang bertanya gampang. Sama Helni selalu gampang ya, nggak bercanda. Tapi gampang. Ketika kamu menegur seseorang ya, ini juga sering banget terjadi dalam kehidupan aku. Baik aku yang ditegur maupun aku yang menegur orang lain gitu ya. Dan ini cara yang sudah aku terapin. Dan mungkin juga orang-orang tertentu menerapkan cara yang sama aku. Gampang banget caranya. Ketika kamu tidak didengerin, kamu sudah capek ngomong, tapi tidak tidak ada hasil, bawa dalam doa. Siapa yang bisa melawan kekuatan doa? Siapa yang bisa
melawan kekuatan doa yang benar. Doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi ketika ada sesuatu yang salah, kamu menegur dan orang itu tidak mau dengar, bawa dalam doa. Oke, bawa dalam doa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan doa. Dan tentunya dilakukan dengan cara apa lagi? Nggak jemu-jemu. Karena kalau cuma sekali dua kali, itu tanpa ada hasil ya sama saja bohong gitu ya. Jadi kalau kamu tidak didengerin, kita ada istilah kalau kamu tidak mempan di dunia natural, serang di dunia supranatural. Kalau mulutnya kamu ngomong secara langsung ke dia tidak didengerin, bawa di dalam doa. Percayalah ketika kamu berdoa dengan penuh iman, dia pasti akan berubah. Ya, berdoa. Orang yang hebat adalah orang yang hebat di dalam doanya. Orang yang memiliki hubungan yang luar biasa sama Tuhan adalah orang yang luar biasa di dalam doanya. Jadi, bawakan dia dalam doa. Terima kasih, semoga menjawab. Kak, ini dia ada nambah lagi nih. Bentar. Kalau manusianya memang bebal, bahkan sudah tahu dianya ditegur tapi nggak mau itu gimana? Kan sama aja kalah terus. Oke, kita harus belajar juga bahwa ada orang-orang yang memang dikhususkan untuk tidak bisa menerima ajaran yang benar. Jadi kalau kamu sudah melakukan bagian kamu sudah menegur dia, kamu sudah memberikan contoh, kamu sudah melakukan apapun untuk bisa, ingat, mengubah orang itu bukan bagian kita, itu bagiannya Tuhan, kita cuma bisa menegur, kita cuma bisa mendoakan, dan ketika kamu sudah mendoakan dan melakukan upaya kamu sebisanya kamu, tapi tidak ada hasil, biarlah itu menjadi urusannya dengan Tuhan. Jangan memaksakan dirinya kamu untuk mengubah hidup seseorang. Sekalipun sebenarnya itu menuju ke arah yang baik. Karena mengubah hidup orang itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan, bagiannya dengan Tuhan. Maka biar Tuhan yang berkehendak. Tetap mengasihi, tetap memiliki relasi yang baik sama dia, dan di waktu-waktu tertentu kalau memungkinkan kamu tetap bertegur sapa dan menegur dia, tetap bawakan dia dalam doa. Untuk hasilnya seperti apa, kalaupun tidak ada hasil, ya biarkan itu menjadi urusannya dengan Tuhan. Yang penting kamu sudah melakukan bagiannya kamu. Jangan memaksakan diri kamu untuk mengubah, sekali lagi. Jangan memaksakan diri kamu untuk mengubah hidup seseorang ketika bagian kamu sudah kerjakan dan tidak menghasilkan dan kamu tidak melihat hasil, biarlah itu menjadi bagiannya Tuhan dalam mengubah hidup orang tersebut. Oke, menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, thank you yang sudah bertanya. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, aku bacakan. Shalom Kak, aku mau nanya nih, apa itu ajaran-ajaran tidak sehat itu Kak? Boleh tolong jelaskan dan mungkin boleh tolong sebutkan sedikit contoh dan bagaimana dari sisi kita pendengar untuk meresponi saat dimana mendengar ajaran tidak sehat atau mengenakan keinginan telinga kita Kak. Oke, boleh diulang pertanyaannya agak pelan-pelan sedikit, mohon maaf. Oke, aku ulang pelan ya. Shalom Kak, mau nanya nih, apa itu ajaran tidak sehat itu Kak? Boleh tolong jelasin dan mungkin boleh tolong disebutkan sedikit contohnya dan bagaimana dari sisi kita pendengar untuk meresponi saat dimana mendengar ajaran tidak sehat atau mengenakan keinginan telinga kita Kak.
Oke. Apa ajaran yang tidak sehat dan bagaimana respon kita? Sorry, aku tuh gampang banget ke distract, sorry ya teman-teman. Oke. Apa itu ajaran yang tidak sehat dan bagaimana respon saat mendengar ajaran yang tidak sehat yang hanya mengenakan pendengarannya? Kalau kamu bertanya apa itu ajaran yang tidak sehat, kamu harus tahu dulu apa itu ajaran yang sehat. Kamu tidak akan bisa berkata ini ajaran sehat, itu ajaran tidak sehat, kalau kamu tidak tahu terlebih dahulu ajaran yang sehat. Oleh sebab itu, kamu harus banyak-banyak belajar firman terlebih dahulu, supaya kamu tahu membedakan mana ajaran yang tidak sehat, dan mana ajaran yang sehat. Ajaran yang tidak sehat itu salah satunya adalah ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan sudah pasti itu bukan ajaran yang sehat. Ajaran yang dan bahkan juga ada orang-orang yang mencomot-comot isi Alkitab hanya untuk membenarkan untuk membenarkan apa yang mau dia sampaikan. Makanya kita harus belajar Alkitab, belajar firman Tuhan itu tidak main comot-comot. Kalau mau belajar firman Tuhan, kamu harus belajar dari perikop yang pertama sampai yang terakhir agar kamu tahu peristiwanya apa, tujuan firman itu apa, sebenarnya ceritanya itu seperti apa dan endingnya bagaimana. Jadi untuk bisa tahu ajaran yang sehat, kamu harus mengerti untuk tahu ajaran yang tidak sehat, untuk tahu ajaran yang tidak sehat, kamu harus tahu ajaran yang sehat terlebih dahulu. Untuk tahu itu bukan ajaran yang benar, itu ajaran yang menyesatkan, kamu harus belajar ajaran yang benar yang tidak menyesatkan, yaitu di dalam Alkitab. Ya. Dan bagaimana respon saat mendengar ajaran yang tidak sehat gitu. Jangan masukin ke dalam hatinya kamu. Kalau kamu tahu itu ajaran menyimpang, kamu tahu itu ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, stop. Jangan lanjut dengerin. Kalaupun kamu diharuskan untuk mendengarkan, ya jangan masukin ke dalam hati. Dan ada beberapa orang yang di momen yang bersamaan, dia akan mencoba untuk memperjelas ajaran yang tidak sehat itu, maksudnya kayak ini ajaran yang tidak benar dan dia menjelaskan ini ajaran yang bla 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 dan segala macam. Kalau memang kamu tahu kamu mampu untuk bisa membenarkan atau menegur dia dengan ajaran atau hal yang dia sampaikan tersebut, ya silahkan sampaikan. Tapi kalau kemampuanmu belum sampai di situ, mending nggak usah kamu dengerin, mending nggak usah kamu respon. Ya, tapi poin yang paling pentingnya di sini adalah bagaimana kamu bisa tahu itu ajaran yang tidak sehat atau ajaran yang sehat. Kamu harus tahu kebenarannya terlebih dahulu. Kamu tidak akan bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah kalau kamu tidak tahu kebenarannya terlebih dahulu. Jadi aku mengajak siapapun kamu yang bertanya ini, sering-sering belajar tentang ajaran yang sehat, sering-sering mengisi diri kamu dengan ajaran yang sehat, agar kamu tahu ajaran yang kamu dengar atau ajaran yang disampaikan ke kamu itu tidak baik atau tidak sehat. Oke, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, thank you Kak Helni yang sudah mau meresponi pertanyaan terakhir yang aku bacakan tadi. Thank you buat teman-teman yang sudah mau bertanya secara private ke aku. Dan sorry banget buat teman-teman yang mungkin ada beberapa yang mengirimkan beberapa pertanyaannya ke aku tapi nggak aku bacakan. Mungkin kalau kalian pingin itu terjawab, langsung mau untuk terjawab, boleh langsung DM IG-nya Kakak Helni, yaitu Helni Fakho 11, Helni_Fakho 11, ya kan? Atau kalau kalian punya nomor WA-nya Kak Helni atau punya ID telenya Kak Helni, kalian juga boleh langsung chat
24/7 waktunya Kak Helni buat kalian. Apapun yang kalian tanyakan, pergumulan apapun yang mungkin kalian mau tanyakan sama Kakak Helni, boleh langsung tanya lewat DM maupun lewat tele atau WA. Oke, aku enggak mau berlama-lama. Tiba saatnya kita akan memberikan sedikit berkatnya dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, bentar kami akan memberi sedikit dari sebagian berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapak. Biarlah apa yang seberapapun yang kami beri kepada Engkau dapat Engkau berkati berlipat kali ganda lagi Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan, pada tangan-tangan yang memberi, biarlah memberinya dengan hati yang sukacita dan hati penuh kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapak yang kurang sempurna kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. RGM membuka persembahan online buat teman-teman yang ingin memberi sedikit dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan beri sama kalian. Kalian ingin menabur di komunitas kami, kalian bisa mengirimkan persembahan kalian di nomor rekening 17811177007 atas nama Elsa Lovitania dengan Bank Nobu, atau mungkin kalian enggak punya tabungan di bank tapi kalian punya pegangan tabungan di OVO atau GoPay kalian juga bisa mengirimkan persembahan kalian melalui nomor 0812748000363 dan minta tolong sekali bukti transfernya kalian maupun itu dari OVO atau GoPay ataupun juga dari rekening. Kalian bisa minta tolong kirimkan bukti transfer kalian ke nomor 0812748000363 atas nama Elsa Lovitania. Dan teman-teman, di sini tidak ada unsur pemaksaan sama sekali. Seberapapun kalian memberi, biarlah itu memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan biarlah seberapapun yang kalian beri sama kita, biarlah Tuhan kembalikan lagi berlipat kali ganda lagi. Oke, mungkin teman-teman yang di sini ada beberapa yang belum join ke dalam komunitas kami. RJM membuka pendaftaran join group yang bisa kalian klik linknya ada di kolom chat, dan RJM juga membuka form untuk melayani bagi teman-teman yang rindu untuk pelayanan. Kita membuka form untuk pelayanan. Di situ nanti teman-teman akan dihubungi oleh salah satu admin dan akan dimasukkan ke dalam grup pelayanan. Nanti di situ akan ada bimbingan pelayanan dulu, bagaimana cara pelayani yang baik di hadapan Tuhan. Dan kalau sudah diizinkan Tuhan untuk melayani, kalian akan terjun ke dalam pelayanan juga. Dan mungkin kalian juga sedang memerlukan topangan doa, kalian bingung pengen cerita sama siapa, pengen sharing sama siapa, kalian juga boleh klik link topangan doa yang ada di kolom chat. Nanti di situ juga ada kakak admin yang akan memimpin kalian dalam doa, dan nanti kita akan doa bersama-sama. Dan buat teman-teman juga yang belum menerima Tuhan Yesus secara rohani, secara pribadi, dan juga secara rohani kalian, mungkin kalian selama ini cuma ya dienakkan dengan label kekristenannya kalian. RJM juga membuka link form untuk penerimaan Tuhan Yesus. Mungkin kalian bisa juga klik linknya yang ada di kolom chat, dan mungkin kalian juga mau sharing, mau curhat, ataupun mau cerita tapi kalian bingung mau cerita sama siapa, mau cerita sama teman tapi takut bocor, mau cerita sama kakak rohani tapi takutnya kakak rohani itu karena kalau kakak rohani di gereja kan ada yang lebih di atasnya lagi yang harus kakak rohani itu ajak sharing kan. Mungkin kalian bingung mau
sharing atau curhat sama siapa, RJM mempunyai bot untuk kita untuk sharing. Di situ kita bersharing-sharing ria, nanti ada salah satu admin yang akan menjawab di dalam bot curhat RJM. Curhat RJM_bot. Dan mungkin kalian juga mau kepoin sosial medianya RJM, kegiatan-kegiatannya RJM. Mungkin kayak kalian kemarin ketinggalan ibadah yang doa 10 malam yang kemarin, kalian juga boleh melihatnya kembali di YouTube-nya RJM. Di situ diputar kembali ibadah 10 malam yang kemarin, dan di IG-nya RJM juga banyak foto-foto kegiatan RJM kayak Export Bible, FVS, dan masih banyak lagi. Dan di TikTok-nya RJM juga akan sering kita live, entah itu siang, entah itu malam. Nanti kita juga akan live bersama-sama dengan kalian. Nanti kita akan ya mungkin membuka sesi sharing di dalam live itu, ataupun kita juga melalui malam pujian penyembahan. Nanti juga kita juga akan bisa melakukannya itu di live TikTok. Dan juga kalau Tuhan izinkan juga kita juga akan live IG kalau Tuhan izinkan. Dan RJM juga punya channel Telegram. Di situ kita memberikan kayak kata-kata motivasi rohani yang mungkin menguatkan buat kalian, ataupun quotes-quotes yang membuat kalian, oh iya ya, Tuhan kayak gini ya. Mungkin kalian bisa kepoin quotes-quotes motivasi-motivasi rohani di channel Telegramnya RJM. Itu banyak quotes-quotes rohani yang sangat membangun buat hidup kita ke depannya. Oke, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Aku serahkan ke Kakak WL. Silahkan. Shalom teman-teman semua. Sebelum kita menutup refresh kita pada malam hari ini, kita angkat satu pujian kita. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus, kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus, kudus. Sekali kita angkat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus, kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya.
turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Kembalikan kepada pendoa. Yuk teman-teman, kita mau satu hati, kita mau tunduk di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh bersyukur buat malam hari ini untuk ibadah kami. Tuhan sertai dan kami ucap syukur. Kami datang merendahkan hati kami Tuhan pada malam hari ini. Kami membawa setiap pokok doa kami. Yang pertama kami berdoa untuk setiap lansia yang ada. Kami bersyukur kalau di umurnya yang sekarang, tapi mereka, opa-oma kami, orang-orang yang luar biasa yang Tuhan boleh pakai semakin hari di kehidupan tuanya Tuhan boleh semakin menyenangkan Tuhan. Terus berikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan, damai sejahtera sehingga Bapa setiap kegiatan mereka di masa-masa tua mereka Tuhan menyenangkan hatinya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang-orang yang saat ini terhilang, gak tahu mau kemana, bingung akan arah hidupnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, shalom untuk orang-orang itu Bapa, biarlah Tuhan yang tahu isi hati mereka, Tuhan yang mau jagai mereka, Tuhan yang mau arahkan mereka kembali ke dalam tangannya Tuhan. Biarlah mereka boleh dipakai oleh Tuhan, menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang punya akar kepahitan Tuhan. Kami nggak tahu siapapun itu Tuhan, tapi kami menyatakan shalom untuk orang-orang itu. Biarlah damai sejahtera, sukacita, lawatan yang daripada Tuhan menyertai mereka. Berikan mereka hati yang mengampuni, kasih Tuhan boleh memurnikan setiap mereka, sehingga mereka boleh mengasihi setiap musuh mereka, mengasihi setiap orang-orang yang mereka benci, dan mau semuanya kembali Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk hamba-Mu, Kak Helmi Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus pakai kehidupannya, setiap pekerjaannya, pelayanannya Tuhan dimanapun. Tuhan yang menyertai, lindungi, Tuhan berikan hati yang mau melayani Tuhan dengan tulus. Berkati mama papinya, berkati kakak adiknya, berkati semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang cukupkan segala keperluannya, setiap langkah kakinya Kak Helmi Tuhan yang urus. Makasih Tuhan, berdoa juga untuk komunitas-Mu Bapa, RJM ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah revival, home of revival, visi misi yang Tuhan berikan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, boleh kami hidupi Bapa. Berkati leader kami Sam, berkati para admin, tim doa, tim pembinaan, tim acara, tim desain dokumentasi Tuhan yang memberkati setiap kami. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapak berkati juga setiap anggota, apapun pergumulannya Tuhan yang tercampur tangan. Biarlah melalui komunitas ini Tuhan, para admin dan juga anggota boleh semakin dekat sama Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan di setiap pokok doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang besar, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu, untuk penyertaan-Mu ya Bapa, dari pagi, dari awal, pertengahan, hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau masih terus menyertai kami Tuhan, sampai kami sebentar lagi mau menutup FOS kami pada malam hari ini Bapa. Sebelum itu Tuhan Yesus, kami mau mengangkat tangan kami mau mengucapkan berkat untuk bangsa pilihan-Mu Tuhan Yesus Israel. Shalom Israel, diberkatilah Engkau. Biarlah pemeliharaan Tuhan senantiasa atas-Mu. Biarlah pemakaian Tuhan atas bangsa pilihan ini semakin luar biasa lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia ini Tuhan. Negara tercinta kami ini Tuhan, kami mau mengatakan shalom atas Indonesia. Biarlah damai sejahtera, biarlah sukacita yang daripada Tuhan terus mengalir atas Indonesia,
kerukunan, kesatu hatian terus-menerus menjadi bagian Indonesia ya Bapa, dan biar setiap roh-roh pemecah belah dihalau dari bangsa kami ini Tuhan, setiap pemimpinnya, Tuhan Yesus yang jaga, Tuhan Yesus yang sertai, baik dari pemimpin yang terbesar sampai di kepemimpinan yang kecil Tuhan Yesus, biarlah mereka memimpin sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Setiap kami juga anak-anak-Mu yang ada di dalam room Zoom ini Tuhan, biarlah berkat-Mu Tuhan Yesus menjadi bagian kami Bapa, dan biarlah Tuhan setiap apa yang kami dengar pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi terang dalam kehidupan kami, dan terus-menerus Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memegang dan memelihara kehidupan kami dari sekarang sampai selamanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau menutup ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan tetap menyertai kami masing-masing di tempat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup FVS ini pada malam hari ini. Haleluya. Amin.